Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan salat subuh berjamaah, bisa berzikir, bisa berdoa, lalu kemudian kita teruskan dengan taklim, sekedar untuk mendalami ilmu, untuk mendapatkan apa yang bisa kita jalankan pada nantinya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, hal yang paling penting yang mungkin saya juga sering mengingatkan kepada kita semua adalah bahwa kita berusaha untuk bisa menikmati apa yang kita lakukan dengan ibadah-ibadah kita, terutama dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zikir kita, dengan doa kita, dengan berbaginya kita. Jadi yang kita rasakan bukan hanya persoalan kenikmatan, bukan hanya kenikmatan jasmania. Kita bisa menikmati makanan, kita bisa menikmati minuman, lalu kita bisa menikmati bagaimana bisa bercengkrama bersama keluarga, bukan hanya bisa berkumpul dengan teman-teman kita, bukan itu saja. Tetapi yang perlu kita belajar terus-menerus adalah agar kita bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan rohaniah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita sudah bisa menikmati itu, maka kita akan ingin melakukan terus-menerus. Kita menikmati bagaimana orang nikmatnya bisa berjamaah salat, bisa salat berjamaah ke masjid. Kalau nggak dinikmatin, kita tidak bisa merasakan manisnya, bagaimana enaknya orang kenikmatan rohaniah itu. Jadi inilah yang sering kita usahakan, kita masukkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga itu menjadi karakter bagi kita semua. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang salihin dan muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, saya terpaksa mengkat kajian yang terkait dengan zikir pagi dan sore biar tidak terlalu bosan. Hari ini karena saya kira kita semua masih begitu banyak yang beredar di medsos tentang bagaimana Palestina, maka saya ingin bercerita saja. Banyak referensi yang cukup berat-berat, tetapi saya ingin menyampaikan berbagi ilmu bersama Bapak dan Ibu, dan ya kita belajar bersamalah tentang bagaimana Palestina itu. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi kata Allah, tidak akan rela orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu kepada kalian sampai kalian itu mengikuti agama mereka, mengikuti kehendak mereka. Jadi orang mengikuti itu, kalau mereka memaksakan kita umat Islam
untuk mengikuti agama mereka, lalu berbalik jadi Muslim, kemudian menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, itu susah, berat. Itu adalah langkah pertama, keinginan pertama. Itu berat sekali. Bahkan bisa jadi tidak mungkin itu akan terjadi. Karena begitu kekuatan iman seorang Muslim itu. Kata orang Madura, semursal-mursalnya orang Islam itu. Tapi kalau diajak perang untuk membela Islam, pasti dia akan ikut berperang juga. Nah, kalau ini tidak bisa, maka yang dilakukan yang kedua adalah bagaimana dia mempengaruhi, mendangkalkan imannya itu. Jadi kalau sudah imannya didangkalkan, maka kita ini umat Islam akan mengikuti mereka. Misalnya kalau kita sudah dipengaruhi oleh berbagai macam media sosial, lalu lewat internet, lewat budaya dimasukkan ke dalam kita, maka kita juga pendangkalan iman kita akan menurun. Kalau sudah menurun imannya, maka disitulah mereka akan mudah untuk mencekoki kita. Mereka akan mudah untuk mengarahkan kita. Kalau imannya sudah dangkal, maka dia akan punya pandangan bahwa sesungguhnya yang lebih penting itu adalah dunia, ekonomi yang lebih penting. Maka ketika seseorang sudah mementingkan ekonominya, maka dia akan kemudian mengikuti keinginan mereka. Jadi penguasa-penguasa Muslim itu sekarang bukan agamanya yang akan dirubah, bukan. Negara-negara Islam itu, pemimpin-pemimpin itu, kepala-kepala negara Muslim itu, bukan agamanya yang akan dirubah, tetapi bagaimana cara pandang ideologinya itu yang akan dirubah. Imannya didangkalkan, pandangannya lebih bersifat duniawi, keinginan duniawinya lebih kuat, maka dia akan mudah didangkalkan. Nah, inilah yang terjadi di beberapa negara Muslim. Jadi tidak semuanya punya cara pandang bahwa mereka akan melawan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, bukan. Tetapi mereka juga akan kemudian dipengaruhi, akan mengikuti keinginan mereka. Agamanya tetap Muslim, tetap seorang orang yang tetap sholat tetap. Tetapi cara pandangnya sudah tidak ada pembelaan terhadap Islam. Nah, inilah salah satu jalannya begitu. Nah, kalau misalnya mereka kemudian tidak mampu untuk itu dan punya keinginan kuat, maka mau tidak mau, sekiranya mungkin, maka orang-orang Islam juga harus dihabisi juga jiwanya dan nyawanya, seperti yang sekarang yang terjadi di negeri Palestina itu. Jadi inilah saya kira peringatan Allah, apa yang dilakukan oleh mereka semua tidak akan jauh dari apa yang diingatkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir." Bahasa gampangnya itu begini. Jadi kalau ini sudah diingatkan oleh Allah, kalau ini sudah dijelaskan oleh Allah, lalu kemudian kita itu masih mengikuti mereka, maka kata Allah, "Malaka minallahi min wali wala nasir." Maka kalian tidak akan mempunyai pelindung dan tidak akan mempunyai penolong lagi. Itu kata Allah. Jadi inilah saya kira kalau dalam perspektif kita sebagai orang Muslim, ketika ada terjadi pertentangan begini, maka salah satu yang bisa kita kembalikan ayat Al-Quran adalah Al-Baqarah ayat 120 ini. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Palestina itu kalau secara geografis itu berada di antara kawasan antara Mesir dan Asia Barat Daya. Jadi kalau di bagian baratnya, kalau lihat peta, sebenarnya seandainya ada layar yang bisa ditampilkan. Jadi kalau di baratnya Palestina itu ada Laut Tengah. Di bagian timurnya itu ada Sungai Yordan dan Laut Mati. Jadi kalau di pulau itu Laut Mati itu cuma di tengah-tengah tok. Di tengah-tengah pulau itu ada seperti kalau kita mengatakan danau, tetapi itu adalah laut, karena itu juga luas sekali. Di bagian utaranya ada Gunung Hermon dan berbatasan dengan Suriah dan Lebanon. Di bagian selatan ada Semenanjung Sinai. Kalau di bagian bawah-bawah itu, kalau kelihatan di pulau. Nah, itulah kawasan Palestina. Palestina itu
dulu disebut dengan negeri Kan'an. Saya tidak tahu apakah nama Kan'an itu dinisbahkan atau dinisbahkan kepada salah satu nama anak putranya Nabi Nuh atau tidak. Tetapi orang menyebutnya dulu disebut dengan Kan'an. Nah, setelah Nabi Nuh itu ada kurang lebih berjalan 4.000 tahun orang Kan'an hidup di wilayah Palestina itu. Mereka membangun kota, membangun istana, dan rumahnya bagus-bagus. Bahkan tempat mereka juga membangun tempat ibadah. Jadi tempat ibadah itu dihiasi oleh berhala-berhala. Jadi kalau kita mengkaji dalam surat An-Nuh itu, maka kita akan mengetahui bahwa dulu itu ketika Nabi Nuh sudah meninggal, maka ada orang-orang pengikut Nuh itu membuat patung orang-orang soleh yang hidup pada zaman Nabi Nuh. Namanya macam-macam. Jadi untuk mengenang katanya, alasan mereka, biar kita itu lebih kuat iman kita, maka kita harus mengingat orang-orang soleh yang hidup pada zaman Nabi Nuh itu. Bagaimana caranya? Kita mengingatnya dengan patung-patung itu. Kalau kita kan sekarang kan tidak patung, tetapi mengingatnya dengan gambar-gambar itu. Kita taruh di rumah, ada gambarnya ini, ada gambarnya itu. Sepanjang itu dilakukan, ada yang mengatakan itu tidak masalah. Tetapi akhirnya ketika sudah patung itu dibuat, maka kemudian pelan-pelan orang-orang yang beriman itu kemudian mewasilahkan apa yang dia sampaikan kepada Allah melalui patung itu. Jadi inilah sebagai wasilah, sebagai sandaran dalam beribadah. Lama-lama kelamaan bukan sampai kepada Allah lagi, tetapi hanya patung itu yang kemudian disembah. Nah, inilah yang terjadi pada ketika orang-orang Kan'an itu tinggal di daerah Palestina itu. Jadi mereka itu meskipun pada zaman sebelum datangnya Nabi Ibrahim, rumah mereka dibangun dengan sangat bagus, dengan sangat indah. Bahkan ada yang mengatakan salah satu peninggalan ada Masjidil Aqsa itu. Ini saya riwayatnya belum tahu saya. Bahwa Masjidil Aqsa itu dibangun salah satu pada zaman Nabi Adam. Jadi pada zaman itu sudah ada Masjidil Aqsa. Cuma saya belum tahu riwayat yang ini. Nah, setelah itu negeri Kan'an itu setelah makmur itu dengan rumah ibadahnya yang penuh berhala itu, maka kemudian Allah menurunkan atau mengutus nabinya ke sana. Nah, salah satu nabi yang kemudian sampai ke Kan'an itu atau ke Palestina itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam tinggalnya tidak di Kan'an atau tidak di Palestina, tetapi masih tinggal di Babilonia. Kalau sekarang itu adalah Babilonia, itu adalah Irak sana, di Irak. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah diusir oleh Raja Namrud, oleh masyarakat Babilonia saat itu, setelah mendeklarasikan tauhid agama Allah, mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan Islam, maka kemudian Nabi Ibrahim bersama ponakannya Nabi Lut bersama istrinya itu berangkat ke Haran. Haran itu kalau sekarang masuk wilayah Turki. Dari Haran itu berangkat lagi ke Sam, dan itu pun masih ditolak lagi. Tetapi kemudian yang ditinggalkan di sana adalah ponakannya Nabi Lut, itu ditinggalkan di Sam. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim berangkat ke Mesir. Nah, di Mesir itulah kemudian dia meneruskan perjalanan lagi menuju Palestina. Nah, disitulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian tinggal di Palestina atau di Kan'an. Palestina itu Kan'an Selatan. Jadi di Kan'an itu atau di Palestina itu kemudian Nabi Ibrahim tinggal bersama istrinya, bersama Sarah di sana. Tetapi saat itu terjadi paceklik di Palestina. Akhirnya dia berangkat ke Mesir, lalu sampai bertemu dengan Raja Mesir waktu itu. Nah, bagaimana kisahnya waktu itu? Raja Mesir itu punya keinginan, kalau ada seseorang yang dianggapnya menarik bagi dia,
atau orang yang sekiranya perempuan yang cantik, maka kemudian dia akan dijadikan istri, akan diperistri. Berapapun akan dijadikan istri, asalkan satu, bukan budak. Nah, waktu itu kemudian Sarah dilaporkan oleh anak buahnya sang raja itu bahwa ada perempuan cantik. Kalau kemudian dipanggillah Sarah, diundanglah Sarah bersama Ibrahim ke istana sang raja Mesir itu. Maka kemudian saat itu berpikirlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana caranya supaya Sarah ini tidak diperistri oleh sang raja Mesir itu. Maka saat itu di antara tanda kalau seseorang itu seorang budak, perempuan itu adalah seorang budak, biasanya dilubangi telinganya oleh keluarganya. Kalau dia budak, kalau dia telinganya berlubang, berarti dia seorang budak. Maka dilubangilah telinganya Sarah itu sebelum menghadap kepada sang raja. Pada saat menghadap sang raja, tahu ternyata Sarah itu adalah seorang budak. Secantik-cantiknya seorang budak, maka sang raja tidak akan mau untuk menjadikan dia sebagai istri. Maka kemudian ini satu riwayat, tapi riwayat ini saya ambil dari buku perjalanan umroh, haji dan umroh karya Profesor Dr. Nurholis Majid. Ceritanya begitu. Maka kemudian setelah itu tidak dilepaskanlah Sarah dan tidak jadi dijadikan istri karena dia seorang budak. Maka Nabiullah Ibrahim berpikiran, bagaimana caranya biar lubang itu, lubang di telinga istrinya itu tidak biar menjadi cantik. Maka diberilah anting-anting oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ceritanya ini jangan kemudian mengatakan berarti orang yang pakai anting-anting itu seorang budak, bukan. Jadi sesungguhnya ini adalah cara Nabiullah Ibrahim untuk menutupi bahwa untuk mempercantik lubang yang ada di telinga itu. Jadi ini salah satu ceritanya begitu. Setelah itu hubungan Nabiullah Ibrahim dengan Raja Mesir itu baik sekali. Baik sekali sampai akhirnya Nabiullah Ibrahim ingin kembali lagi ke Palestina. Sebelum kembali ke Palestina, Nabiullah Ibrahim kemudian dihadiahi seorang budak perempuan bernama Hajar. Hajar ini hitam tetapi cantik. Ada yang mengatakan, ada dalam kisahnya begitu. Meskipun hitam tapi Hajar ini cantik. Maka dibawalah Hajar ini ke Palestina dan tinggal hidup bersama. Karena begitu baiknya Hajar, meskipun sebagai budak, maka akhirnya dia dimerdekakan oleh Nabi Ibrahim dan akhirnya dijadikan istri atas persetujuan dari Sarah itu. Jadi inilah makanya saya Bapak Ibu, saya itu kalau ada di pernikahan terus ada yang berdoa, kemudian berdoanya gimana? Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, ditambahi lagi wa Hajar. Itu saya kadang-kadang ini mestinya pengantinnya, pengantin perempuannya terutama harus protes ke ustadznya. Lah gimana? Ini berarti suatu saat didoakan supaya nanti dia nikahnya 2 istri itu. Saya tidak tahu nanti Pak Cikiata dulu doanya begitu apa enggak. Jadi ini yang menjadi menarik. Nah, setelah itu ketika sudah pernikahan itu, maka kemudian dari Hajar inilah kemudian lahir seorang bernama Ismail. Ismail itu artinya adalah Tuhan yang Maha Mendengar. Ismail itu. Jadi kalau sudah dia punya anak, maka kemudian perhatian Nabiullah Ibrahim itu lebih banyak kepada Ismail dan Hajar. Maka disitulah kemudian saya tidak tahu dalam kajian sejarah itu ada yang menyebutkan, ya tentu saja sebagai seorang manusia ada perbedaan perlakuan ketika ada anak dan istri yang lain, nah itu ada lagi. Tetapi mungkin lebih dari sekedar itu, Allah kemudian mewahyukan, memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk mengutus atau untuk memindahkan Ismail dan Hajar ini ke
Makkah Al-Mukarramah. Disitulah kemudian ada Ka'bah itu. Nah, Ka'bah itu tentu saja adalah dibangun pertama kali pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam itu dulu itu punya kebiasaan. Ketika masih di surga dulu, Nabi Adam dan Hawa itu punya kebiasaan untuk mengelilingi arsy. Jadi ibadahnya itu adalah mengelilingi arsy itu. Tawaf mengalas. Kebiasaan ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan ibu kita itu, Hawa, itu bagaimana cara beribadah saya? Biasanya dia mengelilingi arsy, maka kemudian Allah memerintahkan untuk membangun Ka'bah itu. Jadi ibadah yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa adalah kemudian mengelilingi Ka'bah itu, yang sekarang kita sebut dengan tawaf. Nah, itulah yang dilakukan. Nah, itu kemudian pada zaman Nabi Nuh, Ka'bah itu ditutupi oleh pasir, tidak ada. Maka kemudian dengan perintah Allah untuk pindah ke Makkah, itulah pada suatu saat nanti akan dibangun lagi oleh Nabi Allah Ibrahim bersama Ismail. Sampai di situ dulu. Nah, ketika itu maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina, lalu kemudian tinggal bersama Sarah. Pada suatu saat ada para malaikat datang malam-malam bertamu kepada Nabi Ibrahim. Ketika sudah sampai bertamu itu, Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Dia memelihara kambing banyak gitu. Dari peternak yang luar biasa. Maka setiap ada orang yang datang oleh Nabi Ibrahim, pasti akan disembelihkan kambing satu. Maka malam-malam itu orang yang nggak dikenal itu bertamu. Maka kemudian cepat-cepat Nabi Allah Ibrahim kemudian menyembelih kambingnya, lalu dimasak. Ketika sudah dimasak, lalu disuguhkan kepada tamu-tamunya itu, ternyata mereka nggak mau makan. Kenapa nggak mau makan? Maka ketika itu pula Nabi Allah Ibrahim sampai takut, khawatir. Maka tamunya mengatakan, kamu nggak usah khawatir Ibrahim, saya adalah utusan Allah. Lalu kenapa engkau mampir ke sini? Saya ke sini hanya mampir saja, hanya ingin memberi kabar gembira kepadamu dan kepada istrimu bahwa kamu nanti akan memiliki anak, bahwa kamu akan dikaruniai anak bernama Ishak. Nah, begitu. Nah, setelah itu lalu mau kemana? Saya akan datang ke kaumnya Nabi Lut, akan menurunkan azab di sana. Dalam surat Hud ayat 71 itu disebutkan wa mar'atuhu qa'imam fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan ketika itu katanya istrinya berdiri di balik tirai, lalu sambil dia tersenyum tertawa, bagaimana mungkin saya akan punya anak lagi, kata Sarah. Bagaimana saya mau punya anak? Saya sudah tua begini. Nabi Ibrahim juga sudah tua. Kalau tua-tuanya laki-laki tidak masalah, masih tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau sudah perempuan yang tua, kan sudah tidak memiliki anak. Tetapi itulah kehendak Allah. Maka dari balik tirai itu sambil mengintip kalau di belakangnya itu kemudian Sarah kemudian tertawa. Bagaimana mungkin? Tetapi Allah sudah menakdirkan akan lahir seorang putra bernama Ishak. Ishak itu sendiri artinya adalah tertawa. Jadi kalau ada namanya Ishak itu berarti tertawa. Tertawanya siapa? Tertawanya Sarah itu atas kabar gembira yang dikabarkan oleh para malaikat yang akan datang ke kaumnya Nabi Lut itu. Jadi sekali lagi dari sinilah kemudian dari Nabi Ishak itulah kemudian lahir Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub inilah, ini waktunya sudah agak panjang ini Pak Ji. Dari Nabi Yakub itulah kemudian lahir beberapa anak. Luar biasa anaknya Nabi Yakub itu banyak. Tetapi tidak dari satu istri. Nabi Yusuf dengan Benyamin itu lain dengan istri, dengan yang saudara-saudara yang banyak itu. Jadi dari Nabi Yakub itulah lahir anak-anak. Anak-anak diantaranya ada namanya bernama Lawi. Dari Lawi ini menurunkan seorang Nabi Musa, menurunkan Nabi Harun,
kemudian Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Itu dari keturunan anaknya Nabi Yakub bernama Lawi. Ada lagi putranya Nabi Yakub bernama Yahuza. Dari Yahuza inilah yang kemudian nanti belakangan akan menurunkan kaum Yahudi, keturunan Yahudi. Dari Yahuza ini lahir seorang Nabi Daud. Ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud punya anak Sulaiman. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, dan ada juga Isa alaihissalam. Nah, istilah Yahudi itu muncul dari keturunan Nabi Yakub bernama Yahuza ini. Ada lagi dari Nabi Yunus, Nabi Yusuf, dan Binyamin itu menurunkan Nabi Yunus. Nabi Yunus ceritanya lain kan itu. Kemudian suatu saat diutus untuk mendakwakan ke negeri Syam sampai kemudian dan seterusnya sampai masuk ke, kemudian dia diceburkan ke dalam laut dan seterusnya. Semuanya ini tinggal di Palestina atau di Kan'an Selatan, di Palestina Kan'an, di Kan'an Palestina sana. Semua tinggal di sana. Nah, ketika pada saat masih zamannya Nabi Yusuf itu, pada Nabi Yakub, suatu saat Nabi Yusuf seperti sebagaimana diceritakan full dalam surat Yusuf, ceritanya itu Nabi Yusuf sudah dibuang atau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, lalu kemudian dijual ke Mesir. Nah, sampai akhirnya ketika Palestina terjadi paceklik, bahkan paceklik tidak hanya terjadi di Palestina, tapi hampir seluruh negeri Arab waktu itu terjadi paceklik, maka kemudian saudara-saudaranya saudara Nabi Yusuf itu kemudian mencari makanan ke Mesir. Nah, setelah di Mesir itulah kemudian bertemu antara Yusuf dengan saudara-saudaranya itu. Ketika itu Nabi Yusuf sudah menjadi bendahara negara sampai akhirnya nanti diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau ketika sudah itu kemudian keluarganya Nabi Yakub ini diboyong semua ke Mesir. Nah, pada saat ke Mesir itulah mereka mungkin beranak pinak punya menjadi Bani Israel. Bani Israel. Nabi Yakub itu punya gelar lain yaitu Israel. Jadi kalau Israel itu adalah Israel itu artinya adalah seseorang yang berjalan di malam hari untuk mendapatkan kemenangan bersama Allah. Itu namanya Israel. Jadi itulah mungkin kebiasaan Nabi Yakub sampai untuk ketika berjalan di malam sampai akhirnya dia digelar Israel. Jadi kalau Israel itu adalah Nabi Yakub itu sendiri. Maka anak-anaknya dinamakan Nabi Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak-anaknya Nabi Yakub itu. Nah, ketika sudah selesai semua itu, maka kemudian berkembang biaklah keturunan Bani Israel itu di Mesir. Pada saat Fir'aun itu ada, maka Bani Israel ini digencet oleh Fir'aun, disakiti dan diserang, sampai akhirnya Allah mengutus seorang nabi bernama Nabi Musa. Nah, Nabi Musa inilah kemudian yang membebaskan orang-orang Bani Israel di Mesir sampai bisa mengalahkan Fir'aun dan ditenggelamkan Allah ke dalam lautan itu. Tetapi setelah itu yang dilakukan oleh Nabi Musa justru memindah kaumnya itu, pengikutnya Bani Israel itu dan orang-orang yang beriman itu ke Al-Ard Al-Muqaddasah. Jadi negeri yang suci. Negeri yang suci itu apa? Kembalikan lagi ke Palestina oleh Nabi Musa. Nah, sampai di sini kemudian Nabi Musa menerima Taurat dan seterusnya di negeri Palestina ini. Dari nanti inilah dari Nabi kaum Yahudi ini kemudian lahir ada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi kaum Yahudi itu mengalami masa kejayaannya itu ketika pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan itu dibangun tidak di Mesir, tetapi sudah dibangun di Palestina. Nah, di Palestina inilah kemudian dari sana kemudian Nabi Daud dan Nabi Sulaiman membangun kerajaannya dan sampai Mekah luar biasa. Sampai di sini saja dulu saya kira.
kita teruskan pada minggu berikutnya karena waktu sudah menunjukkan jam 4.45. Nanti kalau sampai jam 5 nanti terlalu siang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita teruskan dengan bagaimana kejayaan Yahudi pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tinggal pada zaman berapa sampai nanti ada di Palestina itu ada nama kota kecil. Kotanya itu hanya 1 kilometer persegi, luasnya cuma 1 kilometer 1 kilo, tetapi dikelilingi tembok sepanjang 400, sepanjang kota namanya itu adalah Baitul Maqdis atau Yerusalem. Nanti kita akan coba lagi, kita belajar bersama lagi. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Sudah cukup? Cukup. Biar kita lanjutkan pada minggu berikutnya saja. Sampai kalau dalam slide saya sampai slide yang ke-12 yaitu kejayaan Yahudi. Kalau ada layarnya besok kita tampilkan biar tahu oh Yahudi gini dan terusnya. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua agar kita tahu bagaimana bukan hanya sekedar ya kita wajib punya rasa bersama sebagai sama-sama orang beriman, seorang muslim untuk membela Palestina, tetapi kita juga harus tahu bagaimana sejarah Palestina, sejarah Yahudi, sejarah negara Yahudi, bagaimana kemudian dan seterusnya nanti. Semoga ini ada manfaat bagi kita semua. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.